Berdirinya pemerintah Soeharto tentu saja menjadi suatu era baru bagi perkembangan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Seperti yang kita ketahui, Super Semar merupakan tonggak lahirnya Orde Baru. Soeharto berhasil merebut kekuasaan Soekarno kemudian membentuk sebuah tatanan baru yang disebut Orde Baru. Tantangan yang dihadapi Soeharto di awal masa jabatannya adalah krisis ekonomi, kemiskinan, kesulitan mencari lapangan kerja, banyak lahan pertanian yang terbengkalai. Kebijakan-kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Baru. Yang pertama, membuat pokok-pokok regulasi. Hal ini terdiri dari 1. Dikeluarkannya peraturan pada 3 Oktober 1966. Kebijakannya ada 3, yaitu menerapkan anggaran belanja berimbang atau balance budget untuk mengurangi salah satu penyebab terjadinya inflasi. Kemudian menerapkan kebijakan penundaan pembayaran utang luar negeri atau rescheduling. Yang terakhir, menerapkan kebijakan penanaman modal asing untuk membuka kesempatan bagi investor luar negeri untuk turut serta dalam pasar dan perekonomian Indonesia. Kedua, dikeluarkannya peraturan 28 Juli 1967. Kebijakan ini dikeluarkan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak dan ekspor Indonesia. Yang ketiga, mengesahkan dan menerapkan RUU APBN melalui UU nomor 13 tahun 1967 yang kemudian digunakan setiap tahunnya oleh pemerintah Indonesia. Kebijakan yang selanjutnya yaitu trilogi pembangunan. Pemerintah Orde Baru membuat slogan untuk menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun. Trilogi pembangunan berisi 1. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 2. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kebijakan selanjutnya adalah pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan pangan dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Yang pertama adalah Repelita 1 periode 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pertumbuhan ekonomi berhasil naik 3-5,7%, sedangkan tingkat inflasi menurun menjadi 47,8%. Namun, kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. Hal ini memicu timbulnya peristiwa malapetaka 15 Januari atau malari. Yang kedua ada Repelita 2, periode 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979, menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Pelaksanaan Pelita 2 cukup berhasil menumbuhkan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Ketiga, ada Repelita 3, periode 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Pelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dan menekankan pada azas pemerataan, yaitu pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan, pemerataan pembagian pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataan kesempatan berusaha, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, pemerataan penyebaran pembangunan, dan pemerataan memperoleh keadilan. Selanjutnya, Repelita 4, periode 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989, menitik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Terjadi resesi pada awal tahun 1980 yang berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Pemerintah akhirnya mengeluarkan kebijakan moneter dan fiskal sehingga
kelangsungan pembangunan ekonomi dapat dipertahankan. Lalu, Repelita 5, periode 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994, menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Indonesia memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,8% per tahun. Posisi perdagangan luar negeri memperlihatkan gambaran yang menggembirakan. Peningkatan ekspor lebih baik dibanding sebelumnya. Yang terakhir, ada Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Sektor ekonomi dipandang sebagai penggerak utama pembangunan. Pada periode ini, terjadi krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Karena krisis moneter dan peristiwa politik dalam negeri yang mengganggu perekonomian menyebabkan rezim Orde Baru runtuh. Kebijakan lainnya yaitu peningkatan kerjasama luar negeri dan sistem koperasi Indonesia. Pada masa Orde Baru, pemerintah juga meningkatkan kerjasama luar negeri dengan menarik investor asing ke sektor pertanian. Selain itu, pada masa ini, pemerintah juga bergabung dengan organisasi IMF. Indonesia juga masuk dalam organisasi OPEC karena berhasil memproduksi minyak dalam jumlah banyak di tahun 1977. Melalui kebijakan pemerintah Orde Baru, Gerakan Koperasi Indonesia kembali pada asas dan sendi dasar. Koperasi dibangun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Selanjutnya, Revolusi Hijau dimulai tahun 1964. Tujuannya untuk meningkatkan produksi pertanian dengan mengganti teknologi tradisional ke teknologi pertanian modern. Penerapannya berfokus pada penemuan bibit unggul seperti gandum, padi, dan jagung. Dampak yang terjadi adalah meningkatnya hasil pertanian, khususnya padi, dan bisa melakukan swasembada beras. Programnya ada 3. Yang pertama ada BIMAT. Pemerintah melakukan penyuluhan pertanian dan pemberian kredit modal kepada kelompok petani. Pengoptimalan produktivitas lahan dan kualitas hasil pertanian yang berhasil meningkatkan produksi pertanian sebanyak 2 kali lipat. Dan yang terakhir ada mekanisasi dan diversifikasi. Meningkatkan hasil pertanian menggunakan mesin modern dan usaha memperbanyak jenis tanaman pertanian. Dampak kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. Dampak positifnya yang pertama ada pertumbuhan ekonomi dan hasilnya terlihat jelas. Yang kedua ada mengubah Indonesia dari status negara importir menjadi eksportir. Yang ketiga swasembada pangan dan energi. Yang keempat penurunan angka kemiskinan. Yang kelima penurunan angka buta huruf dan kematian bayi. Namun ada dampak negatifnya juga. Yang pertama ada kesenjangan sangat mencolok antar daerah. Yang kedua pembangunan terkesan hanya untuk kota besar. Dan yang terakhir maraknya praktik KKN. Proses berakhirnya pemerintahan Orde Baru dalam bidang ekonomi mampu menciptakan tata ekonomi yang mapan sehingga kebutuhan rakyat dapat tercapai. Penyebab utama runtuhnya Orde Baru adalah adanya krisis moneter tahun 1997. Krisis moneter ini memicu terjadinya kemerosotan ekonomi secara meluas. Krisis moneter dan ekonomi merebak semakin luas dan menjadi krisis multidimensional. Akibat runtuhnya Orde Baru adalah KKN semakin merebak di Indonesia. Dari sini timbullah krisis baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial maupun bidang hukum. Dari video tadi kita bisa tahu mengenai kebijakan-kebijakan ekonomi yang terjadi pada masa Orde Baru. Semoga video tadi bermanfaat ya.